Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas uji T atau uji perbedaan dua rata-rata. Sekali lagi, kali ini kita akan membahas uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji T. Agar lebih jelas, saya pikir kita langsung kepada contoh saja. Contoh penggunaan t-test untuk uji komparasi dua rata-rata. Mungkin akan saya informasikan terlebih dahulu bahwa pasangan hipotesis yang akan diuji pada kali ini atau contoh kita kali ini, H0-nya yaitu mu1 sama dengan mu2. Mu1 sama dengan mu2. Mu itu rata-rata populasi. Mu1 sama dengan mu2 berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dengan kelompok kedua. Sedangkan hipotesis alternatifnya mu1 tidak sama dengan mu2 atau ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Saudara-saudara, jika populasinya berdistribusi normal dan varian kedua kelompok itu homogen, dapat digunakan rumus statistik T seperti ini. T X1 bar dikurangi X2 bar per standar deviasi gabungan dikalikan akar 1/N1 plus 1/N2. X1 ini, X bar 1 ini rata-rata kelompok 1, X bar 2 ini rata-rata kelompok 2, S ini standar deviasi gabungan, N1 jumlah sampel kelompok 1, N2 jumlah sampel kelompok 2. Nah, standar deviasi gabungan ini bisa kita cari menggunakan rumus ini. S kuadrat atau varian sama dengan N1 dikurangi 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kriteria ujinya tolak H0 jika T hasil perhitungan lebih dari T tabel, lebih dari atau sama dengan tabel. Mungkin saya ulangi, terima H0 atau tolak HA, saya ulangi, terima H0 atau tolak HA jika T hitungnya kurang dari T tabel. Jadi kalau T hitungnya lebih dari atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak, terima HA. Sekali lagi, terima H0 jika T hitung kurang dari T tabel. T tabel itu T dari daftar distribusi T pada taraf signifikan alfa, peluangnya 1 min setengah alfa dengan derajat kebebasan N1 ditambah N2 min 2. Saudara-saudara, kalau mulai dari rumus T tadi itu ada X1 bar, X2 bar, standar deviasi gabungan. Oleh karenanya, langkah pertama untuk mencari atau untuk menguji hipotesis pasangan hipotesis di atas adalah mencari rata-rata dan standar deviasi. Mungkin saya ingatkan kalau rata-rata itu jumlah dari data dibagi banyaknya data, sedangkan standar deviasi dapat dicarikan menggunakan rumus ini. Oke, kita langsung contoh. Misalkan contoh, diketahui data hasil belajar siswa laki-laki, dalam hal ini kita konotasikan X1, dan hasil belajar siswa perempuan X2 di bawah ini. Nah, ini X1-nya data hasil belajar siswa laki-laki ada 10, sedangkan data hasil belajar siswa perempuan itu ada 11. Pasangan hipotesisnya, kalau tadi pakai kelompok 1, kelompok kedua, karena ini kelompok 1-nya laki-laki, kelompok 2-nya perempuan, maka H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Sedangkan hipotesis alternatif, ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Sekali lagi, langkah pertama mencari rata-rata dan standar deviasi dari setiap kelompok.
Untuk mencari rata-rata dan standar deviasi bisa menggunakan rumus kalau manual, bisa juga menggunakan Excel. Kita lihat di sini misalkan ini. Kita salin data tadi X1, X2, ini X1 hasil belajar siswa laki-laki, X2 hasil belajar siswa perempuan. Kita cari jumlahnya pakai Excel, boleh. Kemudian kita cari rata-ratanya. Kalau pakai Excel, kita contohkan, saya berikan contohnya, standar deviasi juga nanti saya beri contohnya menggunakan Excel. Rata-rata sama dengan average, buka kurung, tarik dari atas, set, enter, 6,7. Kemudian kalau yang di sini rata-ratanya average, sambil saya ulangi, tarik dari atas ke bawah. Oke, ini rata-ratanya 6,0. Standar deviasi, perhatikan ST, nah ini ada STDEV, ambil yang S ini sampel, standar deviasi sampel, klik 2 kali, nah, tarik ini barang, sat, nah, enter. Boleh juga langsung ditarik kalau sampai bawah, saya ulangi lagi saja. ST ini ada STDFS ini. Klik 2 kali, tarik. Nah, untuk mencari standar deviasi. Sat 0,775. Boleh juga kalau Anda tidak bisa Excel, bisa secara manual rata-rata menggunakan rumus ini, standar deviasi kita cari menggunakan ini. Oke. Dari sini didapat data N1-nya 10, N1-nya ini 10, ada 10, N2-nya 11, ini sengaja saya buat beda. Rata-rata kelompok 1 6,70, rata-rata kelompok 2 6,00 atau 6, standar deviasi kelompok 1 atau siswa laki-laki 1,16, standar deviasi kelompok 2 atau siswa perempuan 0,775. Mungkin sampai di sini dapat dipahami. Berikutnya langkah kedua, mencari standar deviasi gabungan. Sekali lagi, langkah kedua mencari standar deviasi gabungan. Standar deviasi gabungan dapat dicari dengan rumus ini. Sekali lagi, S kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Data ini tinggal masukkan saja ke sini. Nah, contohnya seperti ini. S kuadrat, N1-nya 10 dikurangi 1, S1-nya ini 1,16 ini dikuadratkan ditambah N2-nya 11 ya, dikurangi 1 dikalikan S2-nya 0,775 dikuadratkan dibagi 10 ditambah 11 dikurangi 2. Silakan pakai kalkulator pelan-pelan, jangan ragu. 10 dikurangi 1, 9. 1,16 dikuadratkan, tulis di sini. 11 dikurangi 1, 10, tulis di sini. Ini dikuadratkan, ini dia hasilnya. Dibagi 10 ditambah 11 dikurangi 2, 19. Kemudian cari pencet kalkulator terus. 9 kali ini taruh di sini. 10 kali ini taruh di sini. Dibagi 19. Oke, jumlahkan. Sama dengan ketemunya ini. 18,7191 dibagi 19. Pencet kalkulator, ketemulah ini. 0,98522 ini S kuadrat atau varian. Berarti standar deviasinya akar 0,98522. Ketemu 0,9926. Jadi sudah kita dapatkan standar deviasi gabungan 0,9926. Langkah berikutnya atau langkah ketiga, mencari T hitung dan T tabel. Sekali lagi, langkah ketiga mencari T hitung dan T tabel. T hitung atau T ini tadi sudah saya jelaskan, saya informasikan, rumusnya ini. Tinggal masukkan saja data-data yang kita punya. T, X1 barnya tadi 6,70, X2 barnya 6,00, standar deviasi gabungan yang ini 0,99, akar
1/N1 ditambah 1/N2, 1/10 ditambah 1/11. Pencet kalkulator pelan-pelan, mana yang duluan? 1 dibagi 10, 0,1. 1 dibagi 11, 0,09. Lanjut terus, kita pencet kalkulator, mungkin jelas. Ini dikurangi 0,70, ini 1/10 ditambah 1/11, ini ditambahkan, masukkan lagi dalam akar sini. Oke, ketemulah ini kali ini. Berarti T hitungnya 0,70 dibagi 0,4337. Pencet kalkulator sama dengan 1,614. Berarti kita dapatkan T hitung 1,614. Mungkin kalau pakai Excel lebih cepat, lebih gampang. Hasilnya akan berbeda sedikit mungkin di desimalnya. Misalnya kalau pakai Excel 1,6 berapa. Sedikit sekali perbedaannya karena semuanya pendekatan dalam perhitungan. Langkah berikutnya kita cari T-table. T-table itu nilai T dari distribusi T student pada signifikan 5% misalnya. Peluangnya jangan lupa 1 dikurangi setengah alfa. 1 dikurangi setengah alfa itu setengah kali 0,05, 0,025. 1 dikurangi 0,025, 0,975. Derajat kebebasannya N1 ditambah N2 dikurangi 2 atau 10 ditambah 11 dikurangi 2 sama dengan 19. Buka T-table. Setelah kita buka T-table-nya, dari T-table sama dengan 2,93. 2,093. Jadi kita buka T-table. Bisa juga menggunakan Excel sama dengan T buka kurung 0,05,19 ketemu 2, sekian. Oke. Lihat di sini T hitungnya 1,16. T-tabelnya 2,093. T hitungnya 1,614. T-tabelnya 2,093. Terlihat banget nih. Jelas T hitung kurang dari T-tabel. Karena T hitung kurang dari T-tabel sesuai kriteria uji, maka H0-nya diterima dan tolak HA. Jadi H0-nya diterima. Kesimpulan kita ya H0 ini karena H0-nya diterima. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Oke. Ini juga orang dapat menyebut atau mengatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan jenis kelamin terhadap hasil belajar. Mungkin ini contoh agar Anda ini nanti dibuka beberapa kali lagi. Demikian contoh penggunaan uji T untuk perbedaan dua rata-rata. Semoga bermanfaat. Agar Anda lebih memahami, tonton berulang-ulang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.